Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na fi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat pagi istighfar perbaiki baca perbaiki salat semakin salat kita perbaiki insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Paman ini lagi sedih, lagi nangis-nangis bae. Aduh, lagi nangis-nangis bae. Dia tuh ngomong ke saya, dia punya anak gadis masih kuliah, namanya Rita. Yes. Jadi Rita itu adalah anak semata wayangnya si Pak Maman. Dia itu, si Rita itu disekolahkan sama orang tuanya dari mulai SD, dari mulai SMP, dari mulai SMA. Nah sekarang dia dikuliahkan. Konon katanya kuliahnya di Bandung. Dia ngambil jurusan di kebidanan. Yes. Dia sampai di kebidanan itu Pak Maman itu peras keringat, banting tulang, nyari biaya untuk anaknya sekolah, berharap si Rita itu menjadi orang yang sukses, menjadi bidan, dan bisa praktek dan bisa membahagiakan Pak Maman. Yes. Tapi apa yang terjadi? Si Rita ini keanjingan angge-angge. Sudah sebulan ini dia nggak pulang-pulang ke rumah, dia nggak mau kuliah, HP-nya nggak aktif. Kadang kalau ke rumah itu datang ke nendangin orang tuanya. Dia sudah nggak mau sholat. Kadang tempat musola di rumahnya, tempat sholat Pak Maman ini sama istrinya, dikencingin, diberakin sama si Rita. Dan ini percaya kemasukan apa ini? Kemasukan setan. Masa tempat sholat di rumahnya diberak, disingi, diuyui, kentir. Assalamualaikum Mbak. Siapa? Saya orang tuanya Rita, mau nyari anak saya yang Bapak namanya salah Rita. alamat. Oh, Gak ada salah yang namanya alamat. Rita di sini. Katanya di sini Mbak. Gak ada. Minta tolong Mbak, jangan nutup-nutupin. Siapa yang nutupin? Gak ada. Katanya Gak di ada sini. namanya Rita di sini. Rita tuh di sini. Bapak salah alamat. Assalamualaikum. Kamu siapa? Perkenalkan nama saya Doraemon. Saya dari Surabaya. Saya dari Surabaya. Anda siapa namanya? Penting gitu tahu nama Ya saya? penting lah. Siapa? Kan tak kenal maka tak sayang. Saya tadi nama Doraemon. Kamu siapa? Saya Ya. Dina. Oh Dina, waras kamu. Waras dong. Nah Siapa yang Dina saya waras? kesini tuh bener ini rumahnya Uyut Rahwana. Bener. Bener ini Padepokan Ayam Cemani. Bener. Nah bener. Nah ini saya kesini sama Maman. Pak Maman itu dia punya anak perempuan namanya Rita. Dia masih kuliah di kebidanan. Baru Urusan nama setahun saya kuliah. apa? Konon katanya dia bergabung di Padepokan sini. Gak ada yang namanya Rita. Makanya saya kesini sama Pak Maman mau nyari si Rita. Gak ada yang namanya Rita. Terus kok ngeyel Si sih? Dikasih Rita tahu ya. semenjak gabung di Padepokan ini dia jadi kayak siluman. Dia Gak jadi ada. kayak setan. Sok tahu, kamu sok tahu. Jujur sama So saya di tahu. sini ada nggak yang namanya Nggak Rita? ada. Jangan bohong. Kok ngeyel sih dikasih tahu ya? Ya, yang ya siapa? Ini ada Di tamu loh. sini nggak ada. Disuruh yang namanya masuk Rita. dulu yang Nggak ada, nggak bisa, sopan. nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Masuk aja Paman, kita paksa. Nggak usah, nggak usah. Paksa Bapak mau aja. apa ya? Bapak mau apa? Anak saya Rita saja.
Ada apa kamu? Ribut. Kenapa kamu Banting aja kasar? banting. Jangan kasar. Ini wilayah saya. Kamu ngapain masuk tanpa izin? Lah yang itunya dia kurang ajar. Nah, dia yang kurang ajar masuk sini. Lah saya kesini saya mau silaturahmi itu sama Uyut. Silaturahmi salah caranya kayak gitu. Salah gimana? Ya nggak sopan lah. Ya kamunya nggak sopan nutupin. Kamu nutupin kenapa kamu? Saya nggak nutupin. Kamu ini datang udah sopan. Maksudnya Apa kamu di sini? Banting aja banting. Kenapa semuanya pada kasar, Mas? Sekarang udah dibilang di sini nggak ada namanya Rita. Kenapa ngeyel? Kita datang baik-baik loh. Lah, kan udah dikasih tahu juga di sini nggak ada yang namanya Rita. Kan udah dibilang di sini nggak ada namanya Rita. Kamu semua nggak sopan. Bisa lepas ya kamu? Saya nggak nutupin. Kalau saya lepas gua. Kamu jangan tenang dia. Suka-suka saya dong menendang. Lepasin dia. Gak Lepasin. usah, jangan lepasin. Gak usah. Banting aja banting. Kamu nggak usah nunjuk. Lepas kamu. Ngapain? Ini wilayah saya. Saya gimana tuh? Ya yang sopan tuh perempuan. Aja kamu. Kesini aja nggak sopan. Oke. Main masuk aja. Kalau dia dilepasin gimana? Kamu lepasin keluar dulu. Oke. Pergi dari sini pergi. Keluar kamu. Lepasin ya, keluar. Pergi kamu. Yang sopan. Udah pergi. Mau saya lepasin nggak? Ya, saya lepasin. Lepas. Pergi kamu. Iya, pergi lepas. Maksudnya apa kamu kasar-kasar sama saya? Ya kamu nggak sopan, udah dibilang di sini nggak ada namanya Rita. Kamu nggak punya etika kamu. Ya kamu yang punya etika. Kamu nggak punya sopan santun. Kamu yang punya santun. Kamu udah ajarin nggak etika sama dia? Nggak usah bahas-bahas itu, kamu nggak punya sopan santun. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami kali ini sedang bertarung adu ilmu dengan si Dukun Anton, salah satu anak buah sekaligus pengikut dari sebuah perguruan silat yang bernama Padepokan Ayam Cemani. Dan Padepokan Ayam Cemani itu sendiri, dipimpin oleh seorang dukun sakti yang bernama Dukun Uyut Rahwana. Pertarungan itu terjadi, karena para pengikut Padepokan Ayam Cemani itu mereka berbuat dan berlaku kasar kepada Kang Ujang Bustami dan juga kepada Pak Maman. Padahal, Kang Ujang Bustami sudah berusaha berlaku sopan dan juga bersikap baik kepada mereka. Namun rupanya karena mereka merasa mempunyai ilmu kesaktian, maka mereka berbuat semena-mena dan semaunya sendiri. Sedangkan kedatangan Kang Ujang Bustami bersama Pak Maman ke rumah Padepokan Ayam Cemani ini, adalah untuk mencari keberadaan Ning Rita, anak sematawayang dari Pak Maman tersebut. Yang mana, berdasarkan penuturan dari Pak Maman, bahwasanya anak perempuannya tersebut dia telah berubah menjadi anak yang pemarah dan susah untuk dinasehati, karena dia selalu menentang dan juga selalu berbuat kasar kepada kedua orang tuanya tersebut, dan hal itu dimulai semenjak si Ning Rita itu bergabung dengan Padepokan Ayam Cemani, pimpinan dari Dukun Uyut Rahwana. Bukan hanya berbuat kasar kepada kedua orang tuanya, Ning Rita itu dia juga sudah berbuat hal-hal yang sangat salah kaprah, yakni dia beberapa kali buang air kecil dan juga buang air besar di musola rumahnya tersebut. Dan dengan tanpa rasa bersalah, Ning Rita bahkan mengakui jika itu adalah sengaja dia lakukan, karena dia merasa tidak senang apabila melihat ada orang yang melakukan sholat dan sembahyang. Menurut Ning Rita, itu semua adalah ajaran dari gurunya, si Uyut Rahwana. Selain itu, katanya jika dia mendengar ada orang yang mengaji Al-Quran, maka dia akan merasa kepanasan dan juga merasa sangat kesakitan.
Perilaku menyimpang dan aneh putrinya itu tentu saja membuat Pak Maman dan istrinya menjadi sangat bersedih hati. Karena dengan susah payah mereka mengusahakan anaknya itu bersekolah, demi bisa nantinya dia akan menjadi seseorang yang berilmu dan bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga untuk agama dan juga negaranya. Sebelumnya Ningrita itu dia bercita-cita menjadi seorang bidan dan juga seorang dokter, sehingga dia memilih sebuah universitas kebidanan terkenal di daerah Bandung. Tak disangka, setelah Ningrita bergabung dengan Padepokan Ayam Cemani itu, dia justru memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya, dan kemudian dia juga berkata ingin menikah dengan sang pemimpin Padepokan Ayam Cemani tersebut, si Dukun Uyut Rahwana. Pak Maman masih berharap, jika nantinya si Ningrita itu dia bisa sadar dan bisa kembali berpikir dengan benar, sehingga Pak Maman pun kemudian dia pergi untuk meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Pak Maman berharap, jika Kang Ujang Bustomi akan bisa membantunya menyadarkan dan juga bisa membawa pulang si Ningrita. Dan karena merasa tak tega melihat tangisan seorang ayah yang amat sangat mencintai anaknya itulah, yang akhirnya membawa Kang Ujang Bustomi ke rumah Padepokan Ayam Cemani ini. Namun karena para pengikut Padepokan itu bersikap kasar dan bahkan berusaha menyembunyikan keberadaan Ningrita, maka mau tak mau Kang Ujang Bustomi menghajar mereka satu persatu, termasuk si Dukun Cungkring ini. Jika si Dukun Kentung Kang Ujang Bustomi suruh pergi setelah membuang ilmu-ilmu hitam dan burungnya, maka si Dukun Cungkring ini Kang Ujang Bustomi suruh pergi untuk dia memanggil guru sekaligus pemimpin Padepokan Ayam Cemani tersebut. Hingga tak berapa lama kemudian, datanglah si Dukun Cungkring bersama dengan sang guru dan juga bersama Ningrita, anak perempuan Pak Maman yang akan Kang Ujang Bustomi bawa pulang pada hari ini. Siapa? Saya orang tuanya Rita. Tidak ada urusan. Pengen urusan Rita. Ini anak saya. Ini murid saya. Anak saya ini nggak ada urusan dengan. Pengen bawa pulang. Nggak ada urusan. Kenapa ayo pulang? Tarik nafas dari hidung, keluar dari perut. Tarik nafas. Bangun, bangun. Bangun. Lihat Pak Maman nunggu di luar. Nunggu di luar. Baca surat Al-Ikhlas. Apa kamu? Kurang ajar semuanya. Saya anak. Nggak kapok-kapok kamu. Kamu mau mati kamu? Hah? Saya nggak mungkin akan mati. Bengek tuh kamu, Pak. Nggak ada bilang masalah bengek. Tadi si Rita ngomongnya kamu nggak ada. Ternyata itu si Rita ada sama guru kamu. Karena kita juga udah tidak tahu masalah. Tidak tahu. Jangan kayak gitu. Jangan-jangan si Rita juga ditumpahkan sama kamu. Ya itu kan urusan kita. Urusan ditumpahkan atau tidaknya. Urusan kita apa? Gak jelas kamu. Bukannya nggak jelas, karena kita itu kena namanya juga perempuan. Jadi kalau masalah begitu
Ada apa lagi kamu keluar di sini? Mau apa? Ganggu aja ritual. Diam kamu. Kamu jahat, Pak. Enggak. Itu si Rita punya orang tua, Pak. Dia masih kuliah. Kenapa Anda di sini jadi malah Urusan saya itu. dia malah jadi setan? Urusan saya. Turut campur apa kamu? Dan itu wanita-wanita di sini semuanya. Urusan saya itu murid-murid saya itu. Sekarang sudah urusan saya. Hah? Mau diapain itu si Rita? Dia masih kuliah loh, Pak. Urusan saya itu murid saya. Diajarin apa dia? Itu mau diajarin apa? Diajarin ilmu apa? Hah? Sampai dia berani sama orang tua. Dia kalau pulang di tempat sholat orang tuanya dikencingin, diberakin sama dia. Udah, itu biar nanti itu ilmu saya. Gila, Nggak ada urusan dengan situ. Berarti kamu setan. Situ yang setan. Kenapa saya yang setan? Ya situ yang bilang setan. Edan kamu. Kamu yang edan. Serahin cerita dan kamu minta Nggak maaf bisa. sama orang tuanya. Kalahkan dulu saya. Kenapa? Baru silakan ambil si Rita. Daripada kamu nanti babak belur, Pak. Silakan. Kalau pengen adu kesaktian boleh.
Aku akan ngajarin dulu. Ngajarin gini. Siro ratu geni. Siro aku akan takon geni. Harkat iro caket geni. Segoro niro, segoro geni. Mundur. Paling riset. Kang Ujang Bustomi untuk sementara terpaksa mundur. Kang Ujang Bustomi yang harus melalui pertarungan-pertarungan dahsyat, demi bisa membawa dan menyelamatkan Ningrita. Saat ini beliau merasa cukup kewalahan menghadapi si dukun Uyut Rahwana. Ajian Segoro Geni yang merupakan ajian pamungkas sekaligus ajian andalan dari si dukun Uyut Rahwana ini cukup membuat Kang Ujang Bustomi hampir kehabisan energinya. Dan daripada nantinya akan babak belur, maka memilih mundur demi bisa memulihkan kondisi adalah jalan terbaik satu-satunya. Dan dengan membaca doa-doa dan juga membaca sholawat Nabi, Kang Ujang Bustomi berusaha mengembalikan kekuatannya lagi. Dan sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi kembali mengajak Pak Maman untuk melanjutkan misinya kembali. Dan begitu masuk, ternyata si Ningrita sedang duduk bersama para pengikut padepokan Ayam Cemani. Karena ternyata mereka sedang berjaga, karena saat ini si dukun Uyut Rahwana sedang bermeditasi guna mengembalikan kekuatannya lagi, yang sepertinya dukun itu juga merasakan kedahsyatan serangan-serangan Kang Ujang Bustomi. Pak Maman berusaha membujuk dan berusaha menyadarkan Ningrita. Akan tetapi, usaha Pak Maman ini terus-menerus diganggu oleh para pengikut padepokan Ayam Cemani tersebut. Rupanya mereka tidak ingin membiarkan Ningrita pergi meninggalkan perguruannya itu. Biar bagaimanapun, katanya Ningrita itu akan dinikahi oleh gurunya, maka karena tidak ingin dimarahi si dukun Uyut Rahwana, maka mereka sekuat tenaga berusaha mempertahankan Ningrita. Sehingga sebagai seorang ayah, Pak Maman akan berjuang semampu dirinya. Akan tetapi,
Rupanya tubuh tua Pak Maman itu tak kuasa menahan serangan-serangan si ibu cucu. Dan begitu mengetahui Pak Maman terpental, maka Kang Ujang Bustomi segera maju untuk melindungi Pak Maman tersebut. Sehingga kini si ibu cucu yang mengaku sebagai murid senior sekaligus merangkap sebagai istri si dukun Uyut Rahwana itu, kini dia harus berhadapan dengan Kang Ujang Bustomi. Hingga tak berapa lama kemudian, si ibu cucu berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Kang Ujang Bustomi pun kemudian membuang ilmu-ilmu hitam wanita itu, lalu kemudian menasehatinya, agar si ibu cucu itu dia mau insaf dan juga bertaubat, serta kemudian meninggalkan guru sesatnya itu, si dukun Uyut Rahwana. Dan barulah setelah wanita itu mengikrarkan 2 kalimat syahadat, Kang Ujang Bustomi memintanya untuk pergi meninggalkan padepokan ayam cemani ini, dan kemudian sebaiknya dia kembali kepada keluarga yang pasti selalu menunggunya. Kang Ujang Bustomi pun kemudian berusaha menyadarkan Ningrita dari pengaruh ilmu-ilmu hitam yang sudah ditanamkan oleh si dukun Uyut Rahwana kepadanya. Sehingga begitu kesadaran Ningrita sudah kembali sepenuhnya, maka putri Pak Maman ini dia menangis terseduh-seduh. Dia tidak mengira, jika karena terbawa temannya mengikuti perguruan pencaksilat, hal itu telah membuatnya berbuat durhaka kepada ayah ibu yang sangat menyayanginya. Kang Ujang Bustomi pun kemudian meminta Pak Maman segera membawa keluar Ningrita dari rumah dukun Uyut Rahwana ini, karena untuk saat ini Kang Ujang Bustomi sendiri yang akan menghajar sang pemimpin padepokan ayam cemani ini. Semoga Tuhan akan mempermudah perjuangan Kang Ujang Bustomi kali ini, dalam rangka upayanya menyelamatkan seorang mahasiswa kebidanan yang terkena pengaruh gendam, akibat mengikuti perguruan sesat ayam cemani ini. Dan semoga Tuhan selalu memberikan Kang Ujang Bustomi kebahagiaan, keselamatan, serta umur yang panjang dalam ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Apa kamu ganggu sepedi saya? Kurang ajar. Kamu edan, Pak. Kamu yang edan. Sekarang saya nggak ada negosiasi lagi sama kamu. Oke, maunya gimana? Oke, lu jual gue borong. Selesaikan kita. Oke. Ayo kita adu kesaktian. Sok.
Sampai kapan kamu nyeset-nyesetin orang? Parah kamu, di sini banyak perempuan. Padepokan apa kamu jangan rusak dunia dengan persyaratan dengan persilitan, Pak. Iya. Apa yang merasuki pada dirimu? Iya. Edan aja kamu. Sudah berapa wanita yang kamu tempakin? Nggak tahu. Jadi jahat kamu. Kamu kan pimpinan Padepokan Cemani Ireng. Kamu Uyut Rahwana. Jangan kamu Rahwana sampai Rama Sinta. Turun kamu. Apa yang merasuki pada dirimu? Nih, saya ambil burungnya kamu. Kenapa? Kenapa jangan? Kamunya Edan. Tahu Edan kamu? Kamunya Sinting. Daripada kamu lah dalet. Ampun. Ampun. Muntahin semua setan, keluarin. Muntahin. Terus. Nunukin kepalanya. Diam. Merem. Merem semuanya. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Muntahin. Terus, keluarin. Merem. Apa yang kamu lakukan salah? Kamu punya suami janda. Oh janda, kamu juga janda. Oh janda. Kamu sholat aja yang benar. Kamu di sini lagi belajar apa? Pengen apa? Jandanya biar apa? Biar banyak yang suka. Oh biar banyak yang suka. Terus kamunya biar apa? Biar banyak yang naksir. Oh biar banyak yang naksir. Kamu di sini biar banyak yang naksir. Kamu ilmunya nggak dapet. Kamu hamil kamu. Kamu di sini buat double gitu kamu di sini. Hah? Kan percobaan ilmu. Oh percobaan ilmu harus begitu. Kamu sholat aja pulang yang benar, minta sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Ngapain ikut-ikutan perguruan di sini? Cari guru itu yang benar-benar bagus, yang benar-benar baik, baik itu turunan dan juga sanad. Jangan asal-asalan aja. Paham tidak kamu? Paham tidak? Paham. Ya, makanya kamu muslim kan? Minta sama Allah, Allah Maha Kaya. Kamu jangan pernah berharap 100% kepada manusia, kamu akan kecewa. Berharaplah 100% kepada Allah, kamu tidak akan pernah kecewa. Allah Maha Kaya. Perbaiki sholatmu. Ketika sholat kamu baik, insya Allah kehidupan kamu akan lebih baik. Wasjud, iktarib. Ketika kamu sujud, iktarib, Allah akan dekat kepada kita. Kalau Allah sudah dekat sama kita, kalau Allah sudah sayang sama kita, apapun yang kita minta pasti dikasih sama Allah. Tinggalin tempat ini. Badannya